warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Saputra Al-Barokah. NIM saya 65251010. Saya akan menjelaskan hadis secara kuantitas. Sebelum saya menjelaskan hadis secara kuantitas, saya akan menjelaskan hadis terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan kualitas dan berdasarkan kuantitas. Apa itu berdasarkan kuantitas? Hadis yang berdasarkan kuantitas adalah hadis yang menjelaskan tentang rawinya hadis tersebut. Sedangkan hadis yang berdasarkan kualitas adalah hadis yang menjelaskan tentang sanadnya, matannya, dan lain-lain. Oke, kita langsung masuk kepada pembahasan hadis yang berdasarkan kuantitas. Hadis yang berdasarkan kuantitas terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir. Yang kedua adalah hadis yang pertama ada mutawatir, yang kedua adalah hadis ahad. Apa itu hadis mutawatir? Diambil dari kitab Qawaidul Asasiyah, yang penjelasannya adalah awalan, yang pertama, al-mutawatiru, hadis mutawatir, wa huwa ma rawahu jam'u an jam'in. Hadis mutawatir adalah perawi. Hadis mutawatir adalah yang diriwayatkan oleh sekelompok rawi yang banyak. Yahilul adatu tawatuhum alal kadibi, di mana secara kebiasaan atau secara adat mustahil bagi mereka untuk bersepakat berbohong atau mereka bersepakat dalam kebohongan. Wa kana mustanadul intihal sanadil hissi, dan sandaran akhir sanadnya adalah panca indera, pendengaran atau penglihatan. Itu adalah hadis mutawatir menurut kitab Qawaidul Asasiyah. Yang kedua adalah hadis ahad. Sanian al-ahadu. Yang kedua hadis ahad. Wa huwa ma lam yajma' surutul mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang belum memenuhi syarat hadis mutawatir. Wa huwa salasatul aqsam. Hadis ahad terbagi menjadi 3 jenis. Al-mashhuru, yang pertama hadis mashhur, yang kedua al-ajizu, hadis ajiz, dan yang ketiga al-ghoribu, yaitu hadis gharib. Untuk yang pertama, pengertian dari hadis mutawatir. Hadis mutawatir secara bahasa berarti beriring-iringan, berturut-turut, atau banyak. Secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak rawi pada setiap tingkatan sanad yang mustahil menurut akal sehat mereka, yang mustahil bagi akal sehat mereka sepakat dalam kebohongan. Syarat-syarat hadis mutawatir, yaitu yang pertama agar yang pertama adalah diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Jumlah perawi yang pada setiap tingkatan sanad harus mencapai batasan yang mustahil bersepakat untuk berdusta. Jumlah minimal yang disepakati ulama bervariasi, namun umumnya minimal 10 perawi. Keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan jumlah rawi. Jumlah rawi yang banyak ini harus terjadi sejak awal sanad hingga akhir sanad, yakni pada setiap tobako atau tingkatan-tingkatan. Yang ketiga adalah sandaran rawi. Sandaran rawi adalah dasar riwayat mereka harus bersumber dari panca indera, seperti mendengar, melihat, atau menyentuh, bukan dari akal atau dugaan. Contohnya, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau kami melihat Rasulullah SAW berbuat ini, dan ini. Nah, untuk kedudukan hukum, hadis mutawatir memberikan ilmu dorori, ilmu yang pasti atau ilmu yang meyakinkan, yang setara dengan keyakinan yang diperoleh dari penglihatan dan atau pendengar secara langsung. Wajib diamalkan, hukumnya wajib diamalkan tanpa perlu penelitian lebih lanjut terhadap hadis tersebut, karena banyaknya perawi sudah menjamin kebenarannya. Hadis itu tidak mungkin untuk berbohong. Nah, yang kedua adalah hadis ahad. Pengertian hadis ahad secara bahasa, hadis ahad berarti tunggal atau sendiri atau satu. Untuk secara istilah, hadis
hadis ahad ini adalah hadis yang tidak mencapai syarat-syarat hadis mutawatir. Dengan kata lain, hadis yang jumlah rawinya sedikit atau pada salah satu atau seluruh tingkatan sanadnya tidak mencapai batas hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad ada 3, yaitu hadis ajis. Yang pertama adalah hadis ajis, yang kedua adalah hadis masyhur, yang ketiga adalah hadis gharib. Baiklah, yang pertama adalah hadis masyhur. Apa itu hadis masyhur? Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam satu tahapan dari sekian tahapan periwayatan, walaupun setelah itu diriwayatkan oleh orang banyak. Contohnya, hadis sungguhnya Allah tidak akan mengambil ilmu dengan cabut langsungnya. Hukumnya, hadis ini adalah bisa sahih, hasan atau dhaif. Yang kedua adalah hadis ajis. Hadis ajis, apa itu hadis ajis? Hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang dalam satu tobako atau satu tingkatan, walaupun setelah itu diriwayatkan oleh orang banyak. Hukumnya ada kalanya sahih, ada kalanya hasan, dan ada kalanya dhaif. Yang ketiga adalah hadis gharib. Apa itu hadis gharib? Hadis gharib secara bahasa adalah hadis yang menyendiri atau asing dari negerinya. Dan kalau untuk secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi, dalam arti orang selain dia tidak meriwayatkannya, atau dia sendiri dalam penambahan matan atau penyebutan sanadnya. Hadis tersebut dinamai hadis gharib karena rawi tersebut menyendiri dari rawi-rawi yang lain, seperti halnya orang asing di lumrahnya menyendiri dari negerinya, atau orang pelosok yang jauh tidak bergabung dengan rawi-rawi hadis yang lain. Hadis gharib ada 2 bagian. Yang pertama, gharib mutlak, yaitu seorang rawi menyendiri dengan sebuah hadis yang tidak diriwayatkan rawi-rawi yang lain. Contoh hadis yang artinya keberatan dengan jalan pemerdekaan sama dengan keberatan dengan nasab. Ia tidak boleh jual dan tidak boleh dihibahkan. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Dinar dan dari Ibnu Umar. Yang kedua, hadis gharib nisbi, yaitu hadis gharib yang dibatasi dengan yang menyendiri dalam periwayatannya adalah rawi siga. Maka diucapkan di sana tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan yang sigoh kecuali fulan, atau dibatasi dengan yang diterima rawi seorang diri adalah gurunya. Maka dikatakan di sana hanya si fulan yang meriwayatkan hadis itu dari gurunya, atau dibatasi dengan diriwayatkan sendiri oleh rawi, tidak oleh penduduk kampungnya. Maka dikatakan di sana dari kalangan penduduk Madinah hanya si fulan seorang diri yang meriwayatkan hadis itu. Hukumnya hadis gharib sama seperti hadis ajis dan masyhur, yaitu terkadang sahih, terkadang hasan, atau dhaif. Dan dhaif inilah yang hadis gharib ini kebanyakan hadis dhaif. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.